Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Tani Balap Indonesia. Pada kesempatan hari ini saya akan mengurai tentang masalah penggarapan pasca dilakukannya dos krepyak, yang mana akan menimbulkan bekas-bekas, bahasanya ngalen-ngalen jeru, bekas-bekas aliran seperti ini. Nah, ini waktu pengerjaan traktor ini perlu pengerjaan khusus, karena kalau tidak hati-hati traktor tersebut bisa terjungkal. Kalau sudah terjungkal, artinya nanti traktornya bisa kemungkinan cepat rusak. Dan nanti kalau sudah rusak, yang dirugikan adalah pemilik traktor itu sendiri, baik itu traktor yang milik sendiri atau traktor yang modelnya bagi hasil. Gitu, sahabat tani. Untuk itu sahabat tani harus memperhatikan nanti untuk di cara-cara kiat-kiat untuk mengerjakan persawahan yang model pemanenannya menggunakan model dos krepyak, karena berbeda cara penanganan untuk dos krepyak dengan dos rayap. Ini sebagai cerita saja. Kalau untuk dos krepyak itu memang untuk biaya jasanya itu lebih murah. Mungkin kalau di daerah kami itu sekitar 350. Tapi nanti di sisi pengerjaannya pasca panennya itu memerlukan biaya yang agak mahal. Nah, nanti ini seperti ini bisa merusak galengan yang dos krepyak itu seperti ini. Nah, ini perlu tenaga yang ekstra. Kalau dikerjakan memerlukan biaya yang tambahan, tapi ada plus minusnya juga. Lah seperti ini. Nah, kalau gini kan repot, kalau traktor gak hati-hati ini bisa terjungkal. Mungkin nanti kalau ada yang tidak sepaham dengan saya, bisa memberikan semacam saran bagaimana cara mengerjakan ini dengan baik dan benar. Seperti ini jadi seperti sungai ya. Nah, ini padahal galengan loh, ini yang saya injak ini galengan. Ini galengan, menuju sana itu juga galengan. Tapi ini terputus karena lewatnya akses dos krepyak. Nah, ini sangat merugikan petani. Walaupun di sisi lain, karena memang tiada cara lain, mungkin karena faktor tenaga kerja atau faktor waktu. Karena apa? Saya bicara di sini waktu di sini itu sangat penting. Karena kalau kita memanennya itu terlambat, ya bahasanya itu bisa tiklu ya. Nah, kayak ini. Nah, ini sampai jadi aliran saluran air ini. Kan repot ya sahabat tani. Ya. Nanti di kemudian hari pasti saya akan mereview cara mengerjakannya. Ini untuk sementara saya ingin membandingkan dengan yang dikerjakan atau dipanen dengan menggunakan krepyak ataupun dengan tenaga manusia ataupun tenaga dos. Sebagai perbandingannya, nah, seperti ini. Kalau dos krepyak ya, ini walaupun ini ada semacam sisa batangnya itu agak tinggi ya, agak tinggi, tapi ini
sangat bermanfaat untuk olah tanah kembali. Nanti sisa-sisa ini bisa langsung di traktor ya, nanti dibalik terus menjadikan pupuk organik sendiri secara alami. Sebenarnya program pemerintah untuk mengadakan dos krepyak maupun dos rayap itu sangat mendukung untuk program organik atau pupuk organik. Ini secara tidak langsung pasti ada pupuk organiknya seperti ini. Nah, ini kalau di pengerjaannya ini seperti pada umumnya, yaitu bahasanya itu ditamping. Ditamping ini kebetulan mungkin tanahnya itu ada pemiliknya, jadi dia bisa menggunakan tenaga untuk tamping, karena beda lagi kalau sudah tidak ada tenaga tamping atau macul bahasanya ya. Terus ini yang disayangkan, tapi saya juga belum ketemu pemiliknya ini nanti. Ini nanti seharusnya rumput-rumput ini pasca di traktor itu harus disemprot dahulu. Tapi jangan menggunakan Roundup ya sahabat tani. Karena apa? Roundup itu bisa merusak semacam kontur tanah bahasanya itu. Kalau mungkin untuk galengan yang tinggi-tinggi itu nanti riskan ambrol. Jadi di sini harus menggunakan herbisida yang jenis pola kerjanya itu bekerja dari daun ya. Semacam Noxon, Gramason gitu ya. Maaf kalau saya menyebut merek karena itu memang salah satu pasaran yang sangat laris ya. Terus perlu diingat, nah ini saya menemukan cagak ini. Sebenarnya pemasangan tiang cagak tiang kabel sipil ini pemasangan di pojok ini nggak baik ya. Karena apa? Kalau kita memasangkannya itu di pojok seperti ini, di saat traktor itu menggok atau berbelok ya, itu nanti sangat mengganggu. Jadi untuk pengerjaan di sisi pojokan sini nanti nggak maksimal. Jadi ini seharusnya minimal tiang ini itu dipasang di jeda sekitar 3-4 meter lah ya. Jadi posisinya seharusnya di sana. Ini seharusnya perlu dipikirkan juga, karena kita bertani itu, apalagi sahabat tani itu petani milenial, jadi harus bisa berpikir yang agak cerdas gitu. Mungkin nanti ada saran, monggo silakan di kolom komentar, silakan untuk istilahnya memberi masukan yang sifatnya membangun, atau monggo lah gitu ya. Nah, ini seperti tadi yang saya jelaskan di awal, ini yang model dos krepyak ini sama-sama batang, sisa batang padinya itu bisa untuk organik. Toh walaupun dia sisa batangnya itu tertabrak oleh krepyaknya, tapi ya tetap menjadi pupuk organik. Tapi ini yang adanya ada plus minusnya, tapi sama di antara untuk menghasilkannya pupuk organik secara alami dan tidak disengaja bahasanya itu. Jadi dua kali kerja ya. Kerja nanti Ci Pak Deklengnya apa? Rabuk jagung. Iki kok lebokne rong ya? Iya sampun. Ya dereng no Den Mas. Lebokno sisan. Dereng. Acarane apa sampean niku? Ngrabuk, Mas. Oh, ngrabuk jagung apa ngrabuk anu? Ngrabuk jagung. Oh, ya. Ya ini. Monggo. Ya oke. Bature sapa lho, Ji? Piyambak. Oh, piyambak. Nggih.
Yo, Pak. Pak Rasmo sinten, Pak? Pak Rasmo sinten? Aku ta? Nggih. Nggih, Masih Pak. lali iki. Supe, Pak. Gendon ta? Iya, Pak. Oh, alah, Pak Gendon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggih. Acarane napa niku wau? Kuwi nyamping. Oh, namping gone anu Pak Wito niku wau nggih. Iya. Nggih. Dikira mudu wong kene. Tak kira wong anu iki. Kan saiki akeh to niku mendhet tiyang poncol niku lho, Pak. Mengke acarane napa, Pak? Macul, Pak nggih. Heeh. Ora ilang, Pak, disaleh kene, Pak, pacule, Pak. Apa? Pacule disaleh kene mboten licang. Walah. Tapi Tapi nak anu nggih dibeto wangsul. kadang tak disep ning. Nggih. Nggih, Kene iki pocok ana sing anu. mboten mriki insyaallah aman lah. Iki wis paham napa melih Ana sing gremet sih. celak kuburan wawang paling Ijine wong ngono apa berduli mulai aman. eling pati. Tapi ya nggih. Malang menurane wong liwat. Nggih, terang ngoten. Penemune wong golek-golek lho kuwi. Nggih. Nggih, nanti kita lihat Mbah Kong macul nggih, tekniknya macul nak tiyang tebih pripun ngoten nggih. Dilihat nanti. Untuk selanjutnya saya akan membahas istilah tamping ya. Kebetulan bapaknya itu wow tepangan nggih, namanya Pak Gendon. Nah niki tenger-tenger ini apa ya? Tukang wis lihai nih. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah lihai nanti bisa cepet ya bahasanya. Pun kulino Pak jenengan Pak. Pun kulino macul. Ora kejaran macul lah kuwi. Lah iya. Terakhir jarane macul nek aku ora sanggup Pak. Cek laku pulpen. Kuwi jadi wite lho. Aja duwite. Nggih. Nyambi teng Pemda. Dadi honorer kayak terus dadi petani. Ngendi-ngendi ya Nggih. macul iki. Nggih. Nek kaya awakmu kecil kudune sing gede duwite tenan. Nggih. Nyambut kene ngendi kowe? Teng Pemda kula. Teng Pemda. Nggih. Iki sampai lem garap yang. Niku pun tanem sedaya. Wis sampai ya. Wancine kantun ngindangi. Nek lan sapa kuwi? Niku Kang Rin, riyen kula tanemi terus napa niku sakniki jol-jolan niku lho Pak. Kalih Kang Rin. Jole endi? Niku kan Rin sing ngolah celak kuburan niku Kang Rin, terus kula ingkang ler. Terus napa niku dijoli soalnya nggih sing kula pun tanem niku pun umur nggih sekitar 7 dino nggih 7 dino binjing wancine rabuk binjing nggih jadi seperti ini ya jadi sebelumnya itu dibesik bagian atas. Nanti setelah bagian atas itu dibesik, itu bagian bawahnya baru diulang lagi untuk dibuang yang bonggolnya padi, bonggolnya pari lah, itu harus dibuang. Nah karena apa ini nih? Ini nanti kan tekniknya ini nanti tidak dikiwo, beda lagi dengan yang model kiwo, itu beda. Jadi seperti ini. Ini Pulau Mohtar Pak. Gila ini seperti ini, dibesik bagian atas dulu ya seperti ini. Nanti setelah dibesik terus dicangkul yang bagian bawahnya itu harus dicangkul karena nanti biar ikut bisa ditanami gitu, Pak. Dibuang yang jauh-jauh. Cangkolangnya. Betul, dibuang yang jauh-jauh karena nanti kalau nggak jauh bahasanya itu njerimpeti wong traktor. Jadi orang traktor itu agak sulit nanti. Jadi saya ulang lagi, nanti prosesnya itu yang bawah tetap dicangkul, nah yang atas ini dibesik dulu bahasanya. Itu sebagai penggantinya, kalau waktu traktor itu penggantinya ngiwo. Tapi kalau ini dikiwo lebih baik. Lebih baik dikiwo.
Pun pinten dinten Pak to mriki Pak panjenengan Pak? Telung dina ki nggih. Ning belum kalau ngene. Ya. Berarti ini mau setengah hari nih, Pak. Ya sekesuk. Wah. Berarti jenengan tesik rasa. Soale setengah hari angsal sak kotak wae nek omong. Iya. Oh, tesik rasa nek kula mboten sanggup. Kaya kowe nang kerja duit ya. Ayo. Nggih, Pak. Biar lengkap artine napa niku? Nek kuwabeh nggih petani ya repot, kudu enek sing ngurusi negara. Berung iki Senajan kemenangi wong menang. Berung nggih, ya. berung sregep kok nika, Pak. Biar jumlahnya kok. Halo. Iya. Iki lho, Kowe tadi angop. membantu semangat para petani. Ah, Iya. iya. Jelas nih tutorialnya macul. Jadi tutorialnya macul dengan baik dan benar. Nah, jadi seperti itu. Nanti mungkin kalau ada yang keliru silakan, ada yang komen yang sifatnya dukung itu monggo. Jadi seperti itu ya. Nanti kalau sudah dicangkul lurusnya seperti ini ya, ini kan galengan lurus, terus ini ada pematang yang pojokan bahasanya itu, ini harus dipojoki. Tujuannya apa? Karena nggak mungkin traktor itu bisa traktor untuk pojokannya, baik itu siku atau ngiwo maupun yang bagian tengahnya. Jadi traktor biasanya itu ini harus dicangkul sekitar 1 meter lah ya, 50 sampai 1 meter persegi. Ini tujuannya apa? Biar tidak tanahnya itu atos, karena nggak ketendang apa ya, tidak ketendang singkal bahasanya seperti itu. Mungkin itu selanjutnya nanti kita akan mengulas pengerjaan sawahnya dengan traktor. Jadi untuk yang ada usulan atau semacam saran silahkan komen bagaimana tutorial macul dengan baik dan benar. Mungkin tetap stay di channel Tani Balap Indonesia. Masih lanjut bahas untuk pengerjaan sawah. Untuk pola singkal seperti ini ya, diusahakan sebaik mungkin, karena bedanya untuk pengerjaan traktor dengan bekas seret biasa maupun bekas dos rayak maupun grevel itu bedanya pada kedalaman singkalnya. Jadi harus agak dalam sedikit, karena apa? Nanti tujuannya untuk ngerem nih, bahasanya untuk waktu digaru itu sisa-sisa batang padi ini bisa kerem, karena kalau tidak kerem nanti mengganggu untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini sangat bagus. Nanti setelah ini sebaiknya bisa disemprot ya, ini setelah disingkal. Nanti tujuannya kalau menyemprotnya terlalu dini nanti bisa mudah tumbuh rumputnya. Jadi harus, karena ini blekuk mungkin ya, beda untuk hal-hal yang blekuk ini harus bahasanya itu traktornya digang. Jadi kalau nggak digang nanti traktornya mancep, repot nanti terus mogok. Mungkin itu sekilas pandang dengan traktor. Jadi nih Pak tukangnya, monggo Pak. Halo, sehat ya Pak ya? Jan, mau blekuk no mboten? Nggih rajin blekuk. Nggih layak cara traktore diganggang. Nggih. Traktore diganggang.
untuk terkait apa itu pansian. Nah, yang pansian ini kalau waktu luku itu naruhnya di bawah haru ini, yang pada bolongan ini ya, pada cangkang ini. Tapi kalau waktu garu itu kayunya ditaruh di atas garu, tujuannya biar nanti waktu diinjak. Kontrol ingat untuk alat keamanan kerja juga harus digunakan ya, karena di tanah itu macam-macam, ada macam-macam, jadi harus menggunakan sepatu. Ini sangat baik, ini salah satu kerja yang baik. Oke. Untuk proses apa itu, proses garunya itu modelnya dipotong-potong, jadi diubengi. Ada dua motif, ada yang diubengi mulai dari pinggir sini terus ke tengah-tengah, terus ada, nah ini kalau ada yang model dengan dipotong langsung, jadi dari ujung sana diambil digaru bertahap demi bertahap. Jadi seperti mungkin ini yang digunakan teknik oleh Pak Tukang ini, menggunakan teknik garu dengan memotong dahulu. Nah, ini biasanya dia mengambil setan sekitar 3 garu ya biasanya. Biar bagus. Ini terus bedanya kalau di traktor bekas retretan manusia, artinya retretan erek biasa maksud saya, itu cara kerjanya itu traktornya itu dengan pelan bisa. Tapi kalau di traktor yang bekas biasa itu harus polanya agak cepat ya, biar nanti tujuannya apa, damen-damen itu biar sudah hancur ditendang dan helm itu ditendang oleh roda itu sendiri. Nah nanti ini kalau sudah hasil dirambai bahasanya, nanti dirambai sekali lagi terus terus pakai pipa. Bahasanya di belakangnya ada pipa biasanya, saya nggak tahu pipanya itu. Dan nanti hasilnya seperti ini ya sahabat kami ya. Jadi hasilnya akan seperti ini, bisa halus. Ini kebetulan, nah ini airnya waktu garu, waktu penghalusan itu airnya dibuang, jadi bisa kerem semua. Ini padahal bekas jok ini, bagus ini. Ini kelihatannya Pak Tukangnya juga ahlinya ini. Jadi seperti itu. Mungkin itu sementara yang bisa kita sampaikan dari kami Balap Indonesia untuk mereview cara mengerjakan sawah mulai dari pencabulan, perumputan dan sampai penggaruan. Nanti selanjutnya ini siap ditanami. Demikian yang bisa saya kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.